Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin sharing membuat onde-onde mochi sampai berjualan onde-onde mochi dan lumpur surga di Taman Bungkul, Surabaya. Seperti apa dan bagaimana? Yuk ikuti keseruanku. 1,5 kilogram kacang hijau kupas sudah saya cuci bersih dan saya rendam selama 3 jam pakai suhu ruang. Nah, kalau teman-teman buru-buru bisa direndam pakai air hangat, direndam selama 1 jam. Nah, cara meniriskan tuh posisi ini tempatnya tuh 45 derajat ya. Jadi dengan cara seperti ini air akan menetes tuh kan. Dia akan menetes dengan sempurna ya kalau posisinya 45 derajat. Nah, seperti ini. Nah, ini harus ditiriskan sampai tiris ya, karena yang menyebabkan waktu dimasak airnya mumbul airnya naik itu karena waktu meniriskan kurang maksimal ya. Jadi seperti ini posisinya selama 45 menit ya. Ini tengahnya kita buat lubang dulu biar panasnya itu bisa keluar dari sini ya, biar merata panasnya. Gunakan api sedang teman-teman, sedang cenderung besar, sedang cenderung besar. Nah, tunggu 45 menit. Tapi sebelum 45 menit, ketika 30 menit pertama kita cek airnya dengan cara diintip, karena ini kan sarangannya sama dandangnya kan terpisah ya, jadi bisa kita untuk mengintip ya, apakah airnya sudah sat atau belum. Nanti takutnya itu airnya habis tambah bikin gosong ya. Setelah 45 menit matikan api dan angkat kacang hijaunya. Hasil kacang hijaunya terlihat bagus sekali ya teman-teman. Artinya di sini air dandang tidak naik. Coba kita cek seberapa sisa air dalam dandang. Dan ternyata masih ada sisa air meskipun sedikit. Yang penting air tidak naik dan kacang hijau tidak gosong. Jadi ukuran 1,5 kg kacang hijau airnya 1500 ml. Kemudian saya tambahkan 900 gram gula pasir dan 2,5 sendok teh garam. Nah, ini saya aduk-aduk dulu sampai gulanya merata. Selagi masih panas kacang hijaunya, tumbuk kacang hijau bersama gula pasir dan garam agar lebih mudah halusnya. Untuk isiannya, saya menggunakan cara yang paling mudah. Tidak perlu disangrai atau dimasak dengan air gula. Dengan cara ini sudah cukup ya teman-teman. Selama ini juga tidak ada masalah. Nah, ini saya cek dulu ya teman-teman. Dan ini sudah cukup halus dan sudah ada gulanya. Tidak perlu dimasak lagi, langsung saja bisa dipulun. Dengan cara seperti ini, waktu dan tenaga lebih efektif dan lebih efisien. Saya membuat 3 bungkus teman-teman. 3 bungkus ini kurang lebih bisa menjadi 150 pieces harga 2000. Kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih, tapi kalau kurang enggak sih, lebih pasti. Untuk gulanya 450 gram. Kemudian kita tambahkan air sedikit saja. Jadi kalau untuk airnya ini teman-teman, 1 bungkus untuk airnya per bungkus 500 gram tepung ketan itu air
350 sampai 400 ya. Nah, kalau dikalikan 3 ya kurang lebih 1100 sampai 1200 ya. Ini saya masak dulu sampai larut. Nah, ini tidak perlu mendidih sekali teman-teman, cukup larut saja gulanya, karena yang dibutuhkan adalah air gula hangat. Nah, ini kan kalau menunggu ini terlalu lama ya. Agar menjadi hangat air gula ini kan terlalu panas ya kalau dimasukkan. Agar menjadi hangat saya tambahkan air biasa ya. Tadi kan air total 1200 ya, kurang lebih. Nah, ini agar menghasilkan hangat saya tambahkan. Nah, ini kondisi dingin ketelannya, barusan saya keluarkan dari freezer ya, masih dingin. Untuk mengadon teknisnya itu ini dicampur ke air gula atau langsung dicampur ke sini itu sama saja ya teman-teman, itu hanya teknis. Nah, ini berhubung untuk menghasilkan air gula hangat saya tambahkan ini biar menjadi hangat. Tangan saya sudah cuci ya teman-teman, sudah bersih. Nah, ini kita cek bagaimana tingkat kehangatan air gula ini ya. Ya, sudah cukup hangat. Langsung kita tambahkan pada tepung ketannya, sedikit demi sedikit. Adonan kulit onde sudah siap untuk dipulun. Kondisi adonan ini sudah lembab dan ini masih ada sedikit sisa air. Gunakan saat adonan terasa kering dan keras. Sebab selama proses memulun, adonan lambat laun akan kering dan bisa ditambahkan air suhu ruang ini. Saya siapkan dulu wijennya. 1 kg wijen di tempat saya 51.000 per kilogram. Ini isi onde-onde sebagian sudah saya pulun, sisanya saya simpan dalam freezer sebagai stok. Kemudian timbangan. Timbang kulit agar semua sama beratnya. Untuk berat kulit dan isi sesuaikan dengan harga jual. Untuk lebih jelasnya cek di kolom deskripsi ya. Agar onde-onde tidak bocor ketika digoreng, memulunnya harus rapat. Caranya seperti ini. Kunci isi dalam kulit sampai tertutup rapat, baru kemudian dibulatkan sampai halus permukaannya. Jika sudah rapat dan halus, masukkan dalam wijen dan balurkan. Jika kulit onde-onde kondisinya lembab, wijen akan mudah menempel pada onde-onde, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam air. Jika adonan kulit mengeras, cukup ditambah dengan air suhu ruang secukupnya. Onde-onde ini saya jual besok pagi di Taman Bungkul ya teman-teman. Membuatnya mulai jam 8 tadi, bakdo Isya, kemudian menggoreng jam 10 malam. Agar pekerjaan cepat selesai, saya menggunakan 2 wajan sekaligus. Minyak goreng yang saya gunakan konsisten di minyak Sanko karena awet beningnya. Jika minyak menyusut, tinggal ditambah lagi, begitu seterusnya. Untuk teknik menggoreng onde-onde yang baik dan benar,
sudah pernah saya share di video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Resep onde-onde ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kulit lebih empuk dibanding onde-onde yang lainnya. Semua kalangan menyukai, mulai dari balita sampai lansia. Kekurangannya, onde mudah sekali penyok. Namun demikian, hal ini bisa dihindari jika mengenal karakter onde-onde ini. Karena ada bahan tambahan ketela membuat onde-onde rawan penyok. Cara menyiasatinya yaitu, selagi masih panas, onde-onde jangan saling tumpang tindih dan jangan sekali-kali memegang menggunakan tangan. Gunakan alat bantu sotel dan serok. Yang harus diperhatikan dalam menggoreng onde-onde adalah saat menggoreng suhu panas minyak harus pas atau kita sebut dengan panas minyak yang stabil. Minyak yang stabil membuat onde-onde mengembang. Contohnya yang ada pada video ya. Panas ini dihasilkan pada api yang besar, minyak setengah panas. Artinya, minyak jangan terlalu panas ketika onde-onde baru dimasukkan atau pada penggorengan yang pertama. Berikut ini contoh penggorengan pertama, api besar, minyak setengah panas. Ciri-cirinya, minyak mengeluarkan gelembung kecil-kecil seperti ini. Setelah 2 menit, aduk-aduk onde-onde. Dalam pengadukan ini jangan sampai terlambat ya teman-teman. Hal ini menyebabkan onde-onde tidak menerima panas yang merata, sehingga menyebabkan hasil akhir onde-onde tidak sama besar, meskipun kulit sudah ditimbang sama besar. Intinya, tingkat keberhasilan membuat onde-onde salah satunya terdapat pada teknik menggoreng onde-onde yang baik dan benar. Dalam menggoreng onde-onde, bermain dengan membesarkan api dan mengecilkan api. Harus paham betul kapan saat api dibesarkan dan kapan saat api dikecilkan. Selain itu, onde-onde juga selalu diaduk, kecuali jika sudah paham betul minyak sudah stabil. Onde-onde akan berputar dengan sendirinya. Saat menggoreng ini, waktu menunjukkan pukul 22:15 atau jam 10 malam. Jadi masih ada waktu semalaman untuk meniriskan onde-onde. Sampai besok paginya saya packing, baru kemudian saya bawa ke Taman Bungkul jam 5:15. Di penggorengan yang kedua, kecilkan api karena minyak sudah terlalu panas. Sedangkan yang dibutuhkan onde-onde pertama kali masuk dalam wajan di posisi minyak setengah panas. Setelah onde-onde mengembang, besarkan kembali api dan aduk-aduk sampai onde-onde golden brown. Kemudian tiriskan. Gunakan kertas merang untuk meniriskan onde-onde. Tidak disarankan pakai cooling rack seperti pada video ya teman-teman. Itu salah, jangan dicontoh. Karena meninggalkan bekas, karena onde-onde ini masih panas ya. Setelah ditiriskan, pagi-pagi sekali sebelum subuh saya memakai onde-onde. 1 mika isi 4 pieces. Harga per mika 10.000. Jika reseller harga 8.000 per pieces, minim order 30 mika. Selain onde-onde, menu lainnya adalah lumpur surga. Resep lumpur surga bisa cek linknya di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Nini Wijayanti. See you next video. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.